Dua pasangan calon di Pilkada Jakarta, pasangan Ridwan Kamil Suswono dan juga pasangan Pramono Rano menggelar kampanye hari ini. Dan untuk memantau bagaimana jalannya kampanye pasangan Ridwan Kamil Suswono, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nova Naya Antaka. Sementara untuk memantau jalannya kampanye pasangan Pramono Rano, juga sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia. Kita ke Nova Naya Antaka terlebih dahulu. Selamat siang, Naya. Apa saja agenda kampanye pasangan Ridwan Kamil Suswono hari ini? Ya, selamat pagi Maggie dan juga pemirsa. Untuk hari ini untuk pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan juga Suswono ini melakukan safari politik atau kampanye terpisah dengan di jam yang sama, yaitu untuk Ridwan Kamil sendiri melakukan kampanye di Jalan Pangago, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, di mana sejak pukul 8.30 Ridwan Kamil sudah datang untuk bersilaturahmi ke Dewan Masjid Indonesia di Tanjung Priuk, di mana dalam kampanye kali ini memang terlihat antusias dari warga Tanjung Priok ini cukup besar, di mana tadi juga kalau bisa digambarkan ibu-ibu khususnya ini banyak minta bersuah foto dengan Ridwan Kamil. Selain itu juga tadi hasil dari diskusi atau silaturahmi dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia, yaitu ada beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Ridwan Kamil, di mana salah satunya nantinya yang akan diperjuangkan jika Ridwan Kamil akan terpilih menjadi gubernur Jakarta adalah salah satunya adalah program umroh bagi marbot dan juga guru ngaji di Jakarta, di mana tadi juga Ridwan Kamil menegaskan bahwa nantinya untuk program umroh bagi marbot dan juga guru ngaji ini tentunya anggarannya diusahakan tidak berasal dari APBD, anggaran daerah, di mana nantinya akan diusahakan dari anggaran atau dana umat, artinya memang nanti seperti zakat, kemudian ini yang nanti dialokasikan juga kembali lagi bagi keperluan atau kebutuhan salah satunya marbot maupun guru-guru ngaji yang nantinya akan ada program umroh. Selain itu juga tadi beberapa hal dijelaskan terkait konsentrasi Ridwan Kamil yang akan memasifkan pembangunan dan juga infrastruktur di Jakarta Utara. Salah satunya tentunya jika kita mengingat di era Gubernur Ahok dan juga Anies, ini salah satu yang memang menjadi sorotan masyarakat adalah terkait proyek reklamasi. Dan untuk reklamasinya sendiri, Ridwan Kamil ini nantinya juga akan meninjau ulang, akan mengaudit kembali seperti apa reklamasinya sehingga tidak merugikan masyarakat. Dan ia juga meminta agar masyarakat tidak memandang sepenuhnya reklamasi ini dalam sisi negatifnya saja. Selain itu juga, selain reklamasi juga nantinya rencananya di daerah Jakarta Utara ini memang dianggap oleh Ridwan Kamil yang paling memungkinkan untuk bisa lebih dikembangkan dibandingkan di daerah Jakarta di bagian utara, timur maupun selatan, di mana nanti juga untuk transportasi umum rencananya Ridwan Kamil juga akan membangun MRT untuk sebagai alat transportasi umum untuk memudahkan masyarakat khususnya dari Kepulauan Seribu untuk ke Jakarta. Dan selain itu juga tadi beberapa agenda lain setelah dari Jakarta Utara, nantinya pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono akan berkumpul di DPD Golkar di daerah Cikini, Jakarta Pusat, untuk nantinya juga akan dihadiri oleh anggota legislatif dari semua partai pengusung, di mana memang untuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini memang bisa dikatakan pasangan yang memiliki koalisi gemuk atau besar. Ada setidaknya 15 partai yang mengusung pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Terkait dari agenda atau safari belusukan dari Suswono sendiri untuk hari ini, sejak pukul 8.30 Suswono sendiri menghadiri pertemuan kami dengan para pengusaha, kemudian nantinya di pukul 5 sore bersama dengan Ridwan Kamil baru bersama-sama menghadiri agenda di DPD Golkar di Cikini, Jakarta Pusat. Tentunya jika kita melihat kampanye
semua paslon Jakarta ini memang tidak terlalu banyak waktu yang akan digunakan. Setidaknya ada 2 bulan ini memang harus dimaksimalkan oleh semua paslon dan kurang dari 60 hari lagi ketiga paslon ini memang harus betul-betul meyakinkan hati warga Jakarta untuk bisa memilih keduanya. Selain itu juga tadi yang menarik, Ridwan Kamil mengatakan bahwa memang ada beberapa APK atau alat peraga kampanye yang memang dirusak oleh suatu oknum, di mana tadi ia menanggapi bahwa jika memang ada oknum ataupun warga yang tidak ingin memilih dirinya dan juga Pak Suswono ini dalam kontestasi Pilkada Jakarta, memang sebaiknya tidak menggunakan cara-cara yang anarkis seperti pengerusakan atribut alat kampanye, dan ia hanya mendoakan agar oknum-oknum ini diberikan hidayah. Selain itu juga yang menarik nantinya pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini juga akan ikut mensertakan para istri-istri masing-masing untuk ikut belusukan dan juga kampanye turun ke warga untuk bisa sama-sama, karena jika kita melihat jangkauan Jakarta ini memang sangat luas sehingga butuh bantuan dari para istri-istri yang nantinya juga akan ikut belusukan dan juga kampanye. Terkait para istri sendiri, untuk istri Ridwan Kamil yaitu Atalia ini sendiri juga nanti akan ikut dalam belusukan atau kampanye ini pada saat setelah dilantik menjadi anggota DPR pada tanggal 1 Oktober mendatang. Maggie. Baik, kami akan terus memantau agenda kampanye RK Suswono untuk Pilkada Jakarta. Ditahan dulu. Naya, kita selanjutnya akan ke Clarissa Aradia. Selamat siang, Ara. Apa saja agenda kampanye pasangan Pramono Rano di awal pekan ini? Baik, dalam kontestasi Pilkada tahun 2024 ini, sejumlah pasangan calon khususnya di kawasan DKI Jakarta terus-menerus melakukan kampanye. Dalam hal ini juga dilakukan oleh pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Namun untuk pada pagi hari ini, kami mengikuti agenda dari Rano Karno, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 03 di kawasan Bukit Duri. Pada pukul 9 pagi hari tadi kami melihat bahwa Sidul sudah tiba di kawasan Bukit Duri dan juga langsung disapa dengan sahabat karibnya yakni Atun yang juga menemani jalannya proses dari kampanye pada pagi hari ini. Untuk di agenda pada hari ini memang dari pihak Sidul ataupun juga Rano Karno ini temu kangen ataupun juga bertemu langsung dengan keluarga dari almarhum Muhammad Zen yang sudah dianggap sebagai engkongnya begitu ya, atau sebagai orang tua ataupun juga sesepuh di kawasan Bukit Duri. Dalam hal ini juga kami melihat bahwa Rano Karno cukup sentimental ataupun juga emosional karena mengingat bahwa dirinya bukan hanya lahir saja namun juga dibesarkan di lingkungan Jakarta ataupun juga sangat berdekatan dengan kawasan Bukit Duri. Dan dalam hal ini juga beliau sangat menyampaikan begitu ya sejumlah harapannya ketika nantinya beliau terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2024 hingga 2029 mendatang. Ia juga menyampaikan bahwa kepada warga sekitar Bukit Duri yang hari ini juga nampak antusias menyambut datangnya Rano Karno, juga menyampaikan bahwa meskipun begitu dirinya sudah sempat memajukan kawasan Banten selama 11 tahun terakhir, ia menyampaikan bahwa inilah saatnya untuk bisa mengemban amanah dari warga DKI Jakarta dan untuk memperbaiki DKI Jakarta ke depannya. Ia juga menyampaikan sejumlah program kerja yang akan diusung dan juga dijalankan apabila Pramono Rano terpilih pada periode mendatang. Di antaranya juga akan mendirikan ataupun juga buat sejumlah CCTV ataupun juga kamera pengintai di setiap RT, RW maupun juga kampung-kampung di kawasan Jakarta sehingga lebih terjamin dari segi keamanan, kemudian juga memantau ataupun juga memasang WiFi, dan di sisi lain juga dirinya ingin agar ada pembangunan balai rakyat pada setiap kampung sehingga seluruh warga yang ada di Jakarta lebih guyup dan juga lebih maju ke depannya. Dan hari ini juga kami melihat bahwa dirinya menyampaikan begitu untuk ke depannya bukan hanya ingin membangun Jakarta yang lebih baik dari segi keamanan saja, namun juga dari segi pendidikan begitu. Ia menyampaikan bahwa Jakarta Pintar masih akan terus dikedepankan dan juga dilanjutkan pada era Pramono Rano. Kemudian juga ia menyampaikan bahwa akses pendidikan nantinya akan bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk mereka-mereka yang belum sempat untuk mengemban sekolah. Kemudian juga di sisi lain ada terobosan bagi pelamar kerja di Jakarta
sesuai dengan kriteria yang nanti akan diusung oleh pasangan Pramono Rano. Kemudian diantaranya adalah membutuhkan tenaga kerja yang minimal SMA ataupun kalau tidak juga akan mengedepankan skill ataupun juga melatih sejumlah tenaga kerja sehingga lebih berkompeten untuk bekerja di Jakarta. Ia pun juga hari ini kami melihat ditemani oleh sosok Atun begitu yang juga menjadi salah satu animo ataupun juga atensi masyarakat begitu. Dari kehadiran Atun hari ini juga pihak dari Rano Karno menyampaikan agar warga Jakarta bisa lebih menjaga kesehatannya ke depannya sehingga tidak perlu ada mereka yang menderita penyakit seperti Atun, sehingga ia juga menyampaikan bahwa sehingga warga Jakarta juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga mengingatkan agar pada pemilihan atau juga pilkada Jakarta mendatang tidak salah pilih pasangan calon untuk bisa mengemban amanah hingga 5 tahun ke depan. Maggie. Baik, kami akan terus memantau agenda kampanye para pasangan calon kepala daerah Jakarta. Tentunya janji-janji mereka ini sangat penting untuk masyarakat Jakarta. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia dan juga Novanaya Antaka yang sudah melaporkan untuk CNN Indonesia News Hour. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.